Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Halo saudara-saudari, kali ini saya akan ngoceh tentang calon tunggal di sejumlah pemilihan kepala daerah atau pilkada, di mana untuk pilkada tahun 2020 ini ada sekitar 25 calon tunggal di 25 kabupaten kota dan provinsi. Baik, saudara-saudari, hak politik atau hak pilih masyarakat sebenarnya itu adalah suatu hak konstitusi, di mana hak politik tercantum di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di sana tertulis jelas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tepatnya dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana jelas-jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Jadi di sini kesimpulan saya bahwa memilih kotak kosong di dalam pilkada yang hanya ada satu calon tunggal itu adalah hak konstitusi sekaligus hak asasi manusia bagi masyarakat atau bagi rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada lagi alasan di mana orang yang ingin memilih kotak kosong diintimidasi oleh oknum-oknum tertentu. Lalu bagaimana dengan mengkampanyekan kotak kosong sendiri? Saudara-saudari, di sini perlu saya tekankan bahwa belum ada aturan bahwa tim kampanye itu mengkampanyekan kotak kosong. Karena di dalam peraturan KPU sendiri atau di dalam undang-undang sendiri itu juga ditegaskan bahwa tim kampanye itu adalah harus ditunjuk oleh pasangan calon yang merupakan subjek hukum di Indonesia. Jadi kotak kosong sendiri tidak bisa menunjuk atau memilih tim kuasa hukumnya sendiri. Kemudian sesungguhnya mengkampanyekan atau mensosialisasikan suatu kotak kosong sendiri di dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada yang hanya ada satu calon tunggal di dalam suatu daerah tersebut, maka ini seharusnya adalah tugas KPU yang mensosialisasikan bahwa masyarakat juga dapat memilih kolom kosong jika memang tidak ingin memilih calon tunggal yang ada atau yang ikut serta di dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Nah, disinilah ada hak atau hak politik dari masyarakat yang terabaikan, di mana belum ada aturan yang mengatur bagaimana jika masyarakat sendiri ingin terlibat di dalam sosialisasi atau dalam tanda kutip mengkampanyekan kotak kosong itu sendiri agar memiliki daya saing terhadap calon tunggal di dalam pilkada di suatu daerah tersebut. Maka ini seharusnya KPU sendiri menurut pendapat saya pribadi seharusnya membuat aturan agar masyarakat yang ingin terlibat di dalam mensosialisasikan kotak kosong ini agar memiliki payung hukum. Karena di sini perlu saya tekankan bahwa mengkampanyekan atau mensosialisasikan kotak kosong itu sendiri sebenarnya bukan mengkampanyekan golput atau golongan putih atau mengajak masyarakat untuk tidak memilih. Di sini adalah masyarakat yang ingin terlibat itu ingin mengajak agar pemilih itu atau masyarakat menggunakan hak pilihnya
di mana jika tidak ingin memilih calon tunggal, masih ada pilihan yaitu kotak kosong. Sehingga di sini menurut saya, menurut analisa pribadi saya bahwa KPU jika tidak membuat aturan atau tidak membuat keputusan atau tidak membuat payung hukum agar masyarakat yang ingin terlibat di dalam mensosialisasikan kotak kosong ini tidak memiliki payung hukum, maka KPU sendiri bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di mana di sini saya melandaskan pendapat saya atau melandasi pendapat saya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2010. Di sana dijelaskan bahwa keputusan KPU sendiri selain pemilu kepala daerah atau pilkada, selain hasil dari pilkada, itu sesungguhnya dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi di sini KPUD ataupun KPU dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dia tidak berbuat atau tidak mensosialisasikan atau menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya pilihan tentang kotak kosong di dalam pilkada yang hanya ada satu calon tunggal. Di mana di sini keputusan atau ketetapan KPU dan KPUD dapat selama bukan keputusan tentang hasil, maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, di sana ditegaskan hanya keputusan atau ketetapan KPU dan KPUD yang mengenai hasil pemilu saja yang tidak dapat digugat ke PT-UN. Di sini perlu kita pahami bahwa di Indonesia itu ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain daripada undang-undang tentang PT-UN itu sendiri, di mana di sini ada asas-asas umum tentang pemerintahan yang baik, di mana tidak hanya keputusan atau ketetapan lembaga negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang dapat digugat ke PT-UN. Akan tetapi ketika KPU tidak melakukan apa yang seharusnya dia perbuat, di mana itu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut saya, jika KPU tidak mengeluarkan aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat yang ingin turut serta mensosialisasikan kotak kosong atau kolom kosong ini di dalam pilkada yang hanya satu calon tunggal, maka KPU sendiri sudah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, saudara-saudari, demikian ocehan saya kali ini. Salam SHMH. Salam hukum untuk masyarakat humanis.